Gak main-main. Memang Persib ini tim kaya dan mantap. Bobotoh dikejutkan kabar dari bos Aditya soal GBLA yang akan dijadikan sport center seperti GBK Jakarta. Wah, kira-kira kayak gimana ya nantinya? Simak sampai selesai. Ini baru striker kelas Eropa. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak top skor klub ketiga. Rodrigo da Silva Diaz dari Penang FC Malaysia untuk gantikan peran DDS dan Ciro musim depan jadi harapanku usai statistiknya ini bikin ngiler. Wah, kira-kira apa ya? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Keputusan cerdas Persib perpanjang kontrak Mark Klok gak sia-sia, sang kapten mendadak ambil keputusan besar ini jelang musim depan. Apakah akan permalukan Persija untuk kesekian kalinya? Ini ulasan lengkapnya. Isunya sudah semakin kuat, Nofri Setiawan dikabarkan akan segera berseragam Persib Bandung musim depan. Apakah menjadi the next mantan pemain Persija yang akan perkuat Maung Bandung? Simak penjelasannya. Bojan Hoda kembali membuka rahasia soal perkodean pemain baru Persib musim depan. Bobotoh wajib simak ya. Ini benar-benar fresh, mungkin belum pernah kalian dengar. Ini berita lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Gak main-main. Memang Persib ini tim kaya dan mantap. Bobotoh dikejutkan kabar dari bos Aditya soal GBLA yang akan dijadikan sport center seperti GBK Jakarta. Wah, kira-kira kayak gimana ya nantinya? Simak sampai selesai. Stadion Gelora Bandung Lautan Api tak hanya akan jadi kandang Persib Bandung, tapi juga disiapkan menjadi ikon baru pusat ekonomi dan wisata olahraga di Kota Kembang. Harapan besar ini disampaikan langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, dalam video podcast yang tayang di kanal YouTube Indosiar. Jadi kami kepikiran GBLA ini mesti menjadi salah satu pusat perekonomian di daerah situ. Mesti kayak GBK lah, jadi orang lari pagi di situ. Mengadakan acara di situ. Kami pengen fokusnya ke sana, ujar Aditya. Tak hanya soal ekonomi, Aditya juga menekankan pentingnya membenahi kualitas stadion agar menjadi rumah yang nyaman bagi semua pihak dari pemain hingga supporter. Sehingga kami punya kepikiran pegang GBLA untuk kami bangun menjadi sport tourism. Tapi sebelum ke sport tourism, GBLA mesti kami benahin jadi stadion yang paling bagus dulu, supaya pemain pun nyaman, warga Bandung dan Jabar pun bangga ada stadion itu, imbuhnya. Visi jangka panjang manajemen Persib tak main-main. Mereka berencana mengembangkan GBLA dengan berbagai fasilitas, mulai dari pusat latihan hingga kawasan komersial yang ramah keluarga. Kami udah kepikiran mau ngebangun beberapa area komersial di situ agar warga kota Bandung kalau liburan tuh ke sana. Jadi datang ke stadion tuh bukan cuma untuk nonton Persib, tapi juga untuk bawa keluarga liburan. Terangnya. Yang tak kalah menarik, stadion juga akan dibuka untuk kebutuhan bisnis seperti tempat pertemuan. Bahkan kami juga akan menyewakan gedung stadion tuh beberapa area untuk meeting. Jadi bayangin meeting view-nya langsung ke lapangan bola, tambah Aditya dengan semangat. Bagaimana menurut kamu, apakah GBLA bisa jadi GBK-nya Bandung dan pusat sport tourism baru di Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru striker kelas Eropa. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak top skor klub ketiga. Rodrigo da Silva Diaz dari Penang FC Malaysia untuk gantikan peran DDS dan Ciro musim depan jadi harapanku usai statistiknya ini bikin ngiler. Wah, kira-kira apa ya? Temukan fakta mengejutkannya di sini.
Persib Bandung menghadapi tantangan besar jelang musim baru Liga 1. Dua pilar utama di lini depan, David da Silva dan Ciro Alves, resmi hengkang. Kondisi ini membuat klub kebanggaan Bobotoh harus bergerak cepat mencari sosok pengganti yang sepadan untuk menjaga daya gedor tim. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Rodrigo da Silva Dias, penyerang asal Brasil yang saat ini memperkuat Penang FC di Liga Super Malaysia. Statistik impresif dan gaya bermainnya yang cocok dengan kebutuhan Persib menjadikan Rodrigo sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini serang Maung Bandung. Rodrigo tampil konsisten sepanjang musim 2024/25 bersama Penang FC. Dari total 22 penampilan di Liga Super Malaysia, ia mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist. Jika dihitung dengan kompetisi lain seperti Piala Malaysia dan Piala FA, jumlah golnya meningkat menjadi 11 gol dari 26 pertandingan. Rasio golnya mencapai 1 gol setiap 206 menit, sebuah catatan efisien untuk striker di liga kompetitif seperti Malaysia. Menariknya, Rodrigo tidak pernah menerima kartu kuning maupun merah, menunjukkan kedisiplinan yang patut diapresiasi. Rodrigo saat ini berusia 28 tahun, usia matang untuk seorang striker. Ia belum pernah bermain di Liga 1, namun justru hal ini menjadi nilai tambah. Artinya motivasinya masih tinggi untuk membuktikan diri di Indonesia, dan secara nilai kontrak pun lebih efisien dibanding nama-nama asing yang telah kenyang pengalaman di Liga 1. Dengan performa yang sedang menanjak, Rodrigo dapat menjadi aset penting dalam jangka menengah, baik sebagai penyerang utama maupun tandem jika Persib memutuskan merekrut satu striker asing tambahan. Rodrigo da Silva Dias adalah nama yang layak masuk radar. Statistik, gaya bermain, usia, dan karakteristiknya menjadikannya sosok yang sangat pantas mengenakan seragam biru Persib musim depan. Jika manajemen Maung Bandung ingin tetap kompetitif di Liga 1 dan tidak kehilangan tajinya di lini depan, maka Rodrigo adalah solusi yang tepat, realistis, dan strategis. Keputusan cerdas Persib perpanjang kontrak Mark Klok gak sia-sia, sang kapten mendadak ambil keputusan besar ini jelang musim depan. Apakah akan permalukan Persija untuk kesekian kalinya? Ini ulasan lengkapnya. Usai meraih gelar juara Liga 1 2024/2025 secara beruntun, Persib Bandung justru diterpa gelombang eksodus pemain. Namun di tengah badai perpisahan, sang kapten, Mark Klok, memilih tetap setia. Bukan hanya bertahan, Klok bahkan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun yang akan membuatnya berseragam Maung Bandung hingga 2027. Keputusan Klok bertahan bukan tanpa alasan. Sosoknya telah menjadi ruh di balik kesuksesan Persib meraih back-to-back championship 2 gelar Liga 1 secara beruntun, dan kini ia membidik sesuatu yang lebih besar. Saya tinggal lebih lama di Persib, itu satu momen yang sangat bahagia, bagus juga buat kedepannya, ujar Klok. Dengan semangat juara yang belum padam, gelandang naturalisasi itu sudah memancang target baru, hat-trick gelar Liga 1. 2 kali juara secara beruntun, back-to-back, targetnya sekarang pastinya itu triple. Harus lanjutkan tren positif, tetap berjuang, dan tetap rendah hati, paparnya. Bagi Klok, kunci untuk terus kompetitif tak lain adalah pengembangan diri. Ia ingin terus tumbuh baik sebagai pemain maupun sebagai pemimpin di lapangan. Saya harus bisa terus berkembang menjadi lebih baik setiap harinya, meningkatkan kemampuan diri saya lagi supaya bisa menjadi pemain yang lebih baik dan tim yang lebih baik, tegasnya. Walau banyak rekan setimnya meninggalkan klub, Klok tetap menatap musim baru dengan penuh keyakinan. Kami ada banyak pemain baru yang datang, jadi pada dasarnya kami harus memulai dari nol lagi. Tapi saya optimis, jelasnya. Bagaimana menurut kamu keputusan Mark Klok bertahan di tengah eksodus pemain? Apakah ini langkah tepat untuk mempertahankan dominasi Persib? Apakah mungkin hat-trick gelar tercapai?
Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Isunya sudah semakin kuat, Nofri Setiawan dikabarkan akan segera berseragam Persib Bandung musim depan. Apakah menjadi the next mantan pemain Persija yang akan perkuat Maung Bandung? Simak penjelasannya. Setelah 3 musim berseragam Bali United, Nofri Setiawan resmi angkat kaki dari klub berjuluk Serdadu Tridatu. Keputusan Nofri untuk tidak memperpanjang kontraknya diumumkan tepat setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 musim 2024/2025. Kepergian pemain berusia 30 tahun ini menambah panjang daftar yang memilih pamit dari Bali United usai musim berakhir mengikuti jejak sang pelatih Stefano Cugura alias Teco serta sejumlah pemain lainnya. Kini dengan status bebas transfer, nama Nofri Setiawan langsung masuk dalam radar incaran klub-klub Liga 1. Salah satu tim yang dikabarkan serius mendekatinya adalah Semen Padang FC. Klub asal Sumatera Barat itu ingin membawa pulang Nofri ke kampung halamannya. Namun jalan Semen Padang tidak akan semudah itu. Persib Bandung juga dilaporkan ikut membidik mantan pemain timnas Indonesia ini, terutama sebagai opsi pengganti Kakang Rudianto yang santer disebut akan hengkang ke Bayangkara FC. Dari sisi kebutuhan tim, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Nofri dinilai sangat pas untuk memperkuat sektor kanan pertahanan Maung Bandung. Pemain yang bisa beroperasi sebagai bek sayap maupun winger ini dianggap bisa memberikan kedalaman skuad sekaligus ketangguhan di sisi sayap. Tak heran Nofri Setiawan kini menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer Liga 1 musim ini. Kedua klub Semen Padang FC dan Persib Bandung disebut-sebut memiliki peluang yang sama besar untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Kalau kamu jadi Nofri Setiawan, lebih pilih pulang kampung ke Semen Padang atau berjuang meraih gelar bersama Persib Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bojan Hodak kembali membuka rahasia soal perkodaan pemain baru Persib musim depan. Bobotoh wajib simak ya. Ini benar-benar fresh, mungkin belum pernah kalian dengar. Ini berita lengkapnya. Persib Bandung bergerak cepat di bursa transfer. Klub kebanggaan Bobotoh ini dipastikan telah mencapai kesepakatan dengan pemain asing incaran sang pelatih, Bojan Hodak. Dalam waktu dekat, sang pemain dijadwalkan akan resmi bergabung dengan skuad Maung Bandung. Bojan Hodak sendiri mengonfirmasi bahwa beberapa nama pemain asing yang sebelumnya masuk dalam daftar bidikan telah menyatakan sepakat untuk bergabung dan akan segera diperkenalkan kepada publik. Sejauh ini kami sudah mendatangkan beberapa pemain dan kami akan mengumumkannya secepatnya, kata Bojan Hodak. Tak hanya asing, sejumlah pemain lokal juga telah diamankan Persib. Meskipun baru satu yang diumumkan secara resmi yaitu winger timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, Bojan memastikan masih ada nama-nama lain yang akan segera menyusul. Ketika ditanya soal identitas pemain asing baru yang akan datang ke Bandung, Bojan memberi sedikit petunjuk namun tetap menjaga misteri. Saya belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya, ucap Bojan Hodak, singkat namun menggoda rasa penasaran. Beberapa nama asing santer dikaitkan dengan Persib, diantaranya Frans Putros, Julio Cesar, Berguinho, William Marcilio, William Barros, hingga Luciano Guaicochea. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub. Satu hal yang pasti, Persib menargetkan para pemain baru baik lokal maupun asing sudah bisa bergabung sebelum latihan pramusim dimulai pada akhir Juni 2025. Menurut kamu, siapa pemain asing yang paling cocok memperkuat Persib musim depan? Punya tebakan siapa yang dimaksud Bojan Hodak? Yuk, tulis prediksi dan komentarmu di bawah. Pemain timnas Indonesia mendominasi. Jay Itzes geser Mees Hilgers di top 10 pemain termahal ASEAN. Jay Itzes jadi bintang baru dalam daftar pemain termahal ASEAN menggantikan Mees Hilgers.
Siap-siap dibuat takjub dengan daftar 10 pemain dengan nilai transfer paling mahal ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain timnas Indonesia mendominasi daftar pemain termahal Asia Tenggara versi Transfermarkt. Per bulan Juni 2025 ada perubahan dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara. Jay Itzes resmi menggusur posisi Mads Hilgers sebagai pemain termahal ASEAN. Sebelumnya Jay Itzes hanya memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro. Namun penampilan Itzes pada musim pertama di Serie A Liga Italia membuat nilai pasarnya maju pesat. Kini Jay Itzes memiliki nilai pasar sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 140 miliar rupiah. Pemain 24 tahun tersebut berpotensi bakal mengalami kenaikan harga pasar lagi. Pasalnya, Jay Itzes diisukan bakal hijrah ke tim kasta tertinggi Liga Italia lagi usai Venezia terdegradasi ke Serie B. Sebelumnya, nama Mads Hilgers merajai dengan nilai 6,5 juta euro. Selain itu, pemain timnas Indonesia mendominasi daftar tersebut. Per Juni 2025, ada 7 pemain skuad Garuda yang berada dalam daftar. Nomor 3 ada nama Kevin Dix. Kevin Dix yang baru saja pindah ke Borussia Mönchengladbach punya nilai pasar sebesar 5 juta euro. Di bawah Dix ada kiper anyar timnas Indonesia, Emil Audero. Emil Audero punya nilai pasar 3,2 juta euro. Masuknya para pemain naturalisasi baru di timnas Malaysia juga mengubah konstelasi. Mereka menyumbang 3 nama termahal dalam daftar ini. Ada nama Emmanuel Machuca dalam kurung peringkat 5, Joao Figueiredo dalam kurung 7, dan Facundo Garces dalam kurung 8. Ketiganya juga baru saja melakoni debut bersama Harimau Malaya. Debut mereka tersaji pada 10 Juni 2025. 10 pemain ASEAN termahal per 18 Juni 2025 Jay Itzes 7. 5 juta euro timnas Indonesia Mads Hilgers 6. 5 juta euro timnas Indonesia Kevin Dix, 5 juta euro timnas Indonesia Emil Audero 3. 2 juta euro timnas Indonesia Emmanuel Machuca 2. 5 juta euro Malaysia Calvin Verdong 2. 5 juta euro timnas Indonesia Joao Figueiredo, 2 juta euro Malaysia Facundo Garces, 2 juta euro Malaysia Maarten Paes 1. 8 juta euro timnas Indonesia Dean James 1. 8 juta euro timnas Indonesia. Tantang timnas Indonesia, Irak siapkan jurus rahasia dari Graham Arnold. Irak tak ingin kecolongan apalagi lawannya timnas Indonesia yang sedang naik daun. 3 langkah penuh perhitungan disusun langsung oleh Graham Arnold yang pernah dipecat gara-gara timnas Indonesia untuk misi wajib menang. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Irak tampaknya tak ingin setengah-setengah dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana timnas Indonesia juga lolos. Di bawah komando pelatih asal Australia Graham Arnold, Federasi Sepak Bola Irak menunjukkan keseriusan luar biasa dengan menjanjikan dukungan penuh termasuk menunda dimulainya Liga Premier Irak jika diperlukan. Janji itu disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Irak Adnan Dirjal dalam serangkaian pertemuan intens dengan Arnold. 1. TC jangka panjang. Seorang sumber internal federasi mengungkapkan kepada media Win-Win bahwa Dirjal bahkan telah menyetujui berbagai permintaan pelatih mulai dari pemusatan latihan jangka panjang hingga 4 laga uji coba internasional. Presiden Federasi menegaskan bahwa ia siap menunda Liga Premier Irak jika itu yang dibutuhkan pelatih agar tim nasional bisa fokus menghadapi babak playoff Asia, ujar sumber tersebut. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Irak menilai putaran keempat kualifikasi zona Asia sebagai peluang emas untuk kembali ke panggung Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 1986. Karena itu, semua potensi gangguan termasuk jadwal liga domestik siap disingkirkan. 2. Ikut turnamen di Thailand. Turnamen ASEAN Kings Cup 2025 di Thailand akan menjadi salah satu ajang pemanasan penting bagi Irak. Lawan seperti Thailand dipilih karena dianggap memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Indonesia, salah satu tim yang berpotensi menjadi lawan Irak di fase berikutnya. Presiden Federasi memberitahu Arnold bahwa semua kebutuhan persiapan akan dipenuhi baik dalam masa FIFA Matchday maupun di luar itu, lanjut sumber Win-Win.
Sikap fleksibel ini mendapatkan apresiasi langsung dari Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu dikabarkan telah menyusun program persiapan dan akan segera mempresentasikannya secara resmi kepada federasi. Dirjal, yang juga menjabat sebagai pengawas tim nasional Irak, ingin memastikan semua berjalan sesuai ekspektasi. 3. Liga Irak ditunda. Lebih lanjut, klub-klub Liga Irak pun diklaim telah menyatakan kesediaan untuk mendukung misi nasional. Mereka bahkan tidak mempermasalahkan apabila pertandingan liga harus ditunda. Kami sudah terbiasa menyelesaikan musim dengan keterlambatan. Itu bukan hambatan besar, ujar salah satu pengurus liga, seperti dikutip dari media lokal. Saat ini, Liga Premier Irak 2024/2025 bahkan masih bergulir, meski banyak liga lain sudah menyelesaikan musim dan memasuki masa jeda. Musim ini dimulai pada 20 September 2024 dan kini baru memasuki pekan ke-36 dari total 38. Sebagai catatan, timnas Irak telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 5 tim lainnya, yakni Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman